Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Anak raja menangkap merbah, bersama pukang. Macam mana hendak berceramah karena mimbar dibawa ke belakang. Tadi Pak Bupati ceramah ada mimbar, pas giliran Ustadz tak ada mimbar lagi. Ustadz Somad, semua orang Bengkalis keluar malam ini. Yang berbicara begitu di sebelah kanan saya, Bapak Ketua DPRD Bengkalis. Saya percaya kepada beliau, karena beliau pasti jujur. Kalau tak jujur, takkan dipilih orang jadi wakil rakyat. Kata beliau, seluruh orang Bengkalis keluar malam ini. Saya yakin dan percaya, karena memang tak nampak lautan manusia, tak tahu entah di mana ujungnya. Kenapa tak nampak? Gelap. Malam ini memang betul malam tanpa bintang. Pandang ke atas tak ada bintang. Kenapa? Bintang sudah turun semua ke bawah. Ustadz Somad, mereka menunggu dari jam 6 tadi. Kata bisikan jam 5, jam 4, terserahlah jam berapa. Mereka sudah menunggu dari sore tadi Ustaz. Kata bisikan di sebelah kiri. Siapa dia? Pembawa acara RRI. Yang saya bingung kan, kalau nunggu jam 4, semana mandinya? Nanti di jamak takhir Ustaz. Begitulah orang Bengkalis kalau mengaji rupanya. Ambil gambar nih dari atas. Tuh kameranya sudah naik ke atas. Ambil kamera nih, gambar nih dari atas, tunjukkan ke seluruh semesta alam. Begini orang Bengkalis bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya di mana-mana ceramah, datang begitu saja. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Tapi saya bukan ustadz hantu. Tapi Kabupaten Bengkalis mengundang, mereka memaksa, Ustadz mesti kami jemput pakai patwal dari Pekanbaru, dan malam ini akan kami antar pula sampai ke Pekanbaru. Begitu rupanya orang Bengkalis, orang beradab, orang bermartabat, orang Melayu. Turun dari speed, mereka sambut pula saya pakai silat. Saya sudah siap-siap juga. Saya sangka mau ngajak bersilat, rupanya mau salaman. Begitu selesai, dipasangkanlah oleh Datuk Ketua Lembaga Adat Melayu. Dipasangkan ke kepala saya tanjak. Oh, saya sangka inilah tanjak yang paling besar, rupanya ada lebih besar lagi. Tanjak terbesar di dunia ada di Bengkalis. Pasang kepala. Setelah pasang kepala, lalu kemudian ditaburkan pula lah beras. Saya yang tak paham, saya tanya, Datuk, iya, kenapa beras ditabur? Karena beras itulah kekuatan kita Pak Ustaz. Betul juga, kalau tak makan nasi lemas ya. Kenapa beras? Menunjukkan orang Melayu swasembada beras. Berasnya banyak. Bukan macam sekarang, disabur apa? Beras imitasi. Beras. Kenapa pakai kunyit? Karena kunyit itu menunjukkan kerja. Warna kuning, bekerja. Oh, beras campur kunyit jadi kerja. Begitu rupanya warna-warni kehidupan, menunjukkan ada semangat. Ini mubazir lah, beras ini banyak-banyak dicampakkan, kasihkan ke ayam. Tak ada kata mubazir. Oleh sebab itu maka semua kebersamaan kita malam ini mudah-mudahan tercatat sebagai amal soleh insyaallah. Semua yang duduk di atas ini, dari mulai Pak Bupati, Bapak Sekda, Bapak Kepala Kapolres,
Mestinya Pak Kapolres ada acara besok pagi. Malam ini beliau tetap berada bersama kita. Kenapa? Ingin bersama dengan masyarakat. Ceramah sudah selalu didengar. Paling tidak mendapatkan barokah doa di akhir majelis nanti insya Allah. Bapak PN ada, PA ada. PA Pengadilan Agama, PN Pengadilan Negeri. Tadi kami jumpa salaman pas makan tadi. Ustaz Somad, ini Pak PN, ini Pak PA. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dua-duanya ada. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala maupun tak ada kepala. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Ketua Lembaga Adat, Bapak Ketua Majelis Ulama, semua yang hadir, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majelis yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tabligh Akbar sempena menyambut hari jadi ke-506. 506. Saya sangka yang paling tua dulu kerajaan Siak. Siak itu 1723. Ingat, 1723. 1723. Sekarang 2018. 2018 kurang 1723, kerajaan Siak sudah berdiri selama 295 tahun. 3 abad kurang 5 tahun. Rupanya lebih tua lagi Bung Kadis. 506 tahun. 506. Kalau bisa dibaca bisa. 506 SOB, sob. Bukan sob ayam. Sahabat. Masya Allah. Patutlah orang Bengkalis ini suka pengajian. Kenapa? Sudah 506 tahun lamanya. Bahkan mungkin sebelum itu nenek moyang kita sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa Ustaz yakin betul? Karena Melayu adalah Islam. Melayu Islam. Melayu tanpa Islam hilang me-nya, tinggal layunya saja. Saya tak Melayu Pak Ustaz, saya Minangkabau. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tanpa Islam, hilang Minangnya, tinggal Kabaunya saja. Oh, Ustaz Somad ini memusuhi non-muslim, tidak bisa bersama dengan non-muslim. Semua saudara kita yang sama-sama bersyahadat disebut dengan ukhuwah Islamiyah, sama-sama Islam. Tapi ada saudaraku di sana yang Konghucu, di sana ada Katolik, di sana ada Protestan, di sana ada Hindu, di sana ada Buddha. Mungkin kau bukan saudaraku dalam satu akidah keyakinan, tapi engkau tetaplah saudaraku dalam satu kebangsaan. Bersama kita bangun Bengkalis ke depan. Nabi di Madinah bersama dengan orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar, bisa bertetangga. Ya Rasulullah, Sayyidina Ali bekerja dengan orang Yahudi. Apa kerjanya? Menimba air orang Yahudi. Menimba air itu bukan ritual ibadah. Mengambil upah, menimba air dari dalam sumur, dikasih uang. Tak ada hubung kait dengan ibadah. Silakan. Wala ana abidun ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Kalau berbeda agama saja kita bisa bekerja sama. Kalau berbeda keyakinan saja saudara kita, apalagi sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita tak pernah permasalahkan suku orang. Paling-paling yang kita permasalahkan suku bunga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah berapa lama saya di Bengkalis? Saya ke Bengkalis ini selalu. Pertama kali ke Bengkalis tanggal 12 bulan 12 2012, angka cantik. Lokasinya di mana? Di sini. Tapi pentasnya tidak di sini, di sana. Apa acaranya? Musabaqah tilawatil Quran. Dan saya dewan juri. Tinggalnya di mana? Hotel. Hotel apa namanya? Sholat subuh ke Masjid Istiqomah. Waktu itu imam di Masjid Istiqomah, sampai saat ini saya ingat. Apa kata beliau? Luruskan shop, matikan HP. Masih sampai sekarang? Kami pertama-pertama agak senyum kan, karena pernah mendengar. Tapi bagus. Berapa banyak sekarang sholat kita tidak khusyuk gara-gara kita Allahu Akbar. Memang lagi cantik.
Bunyi HP. La ilaha illallah. Robahlah pakai lagu-lagu salawat. Coba kalau bunyinya ketika berbunyi Ya Rahman Ya Rahim, macam suara Qari'ah kita tadi. Ada tak yang merekam tadi? Saya rekam penuh pula HP. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begini orang Bengkalis bersyukur kepada Allah, bersyukur negerinya aman tentram. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur akan kutambah nikmat. Bagaimana mensyukuri nikmat Bengkalis 506 tahun? Bersyukur dengan pengajian tabligh akbar. Begitulah kalau pemimpinnya suka ngaji. Coba kalau pemimpin itu suka dangdut, diundanglah artis. 2 kali bor belobang tanah lapang. Ada yang balik dari pengajian tuh putus-putus. Kenapa? Goyang gergaji. Ada yang patah-patah, bengkok, tekilir. Tapi karena pengajian, Masya Allah. Ustadz Somad, saya dulu kena penyakit. Apa penyakitnya? Insomnia. Tak bisa tidur. Tapi setelah mendengar pengajian Ustadz Somad, sebelum tidur malam saya hidupkan, tiba-tiba ngantuk. Tidur. Asal dengar pengajian, tidur. Ternyata yang menurunkan ketenangan Allah. Wallazi anzalas sakinata. Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang beriman. Jadi kalau ada yang hatinya risau, gelisah, jangan pergi ke karaoke. Orang mencari ketenangan di kaure. Pertama lagu dangdut, tak juga tenang. Lagu metal, tak juga tenang. Lagu pop, tak juga tenang. Akhirnya makan pil anjing gila. Baru agak tenang sikit. Tak juga tenang sabu-sabu, tak juga tenang sakau, baru agak tenang. Kenapa? Mati. Mendatangkan ketenangan adalah dengan pengajian. Asingkah Bengkalis bagi Ustadz Somad? Tidak. Saya sudah lama kemari bolak-balik. Cuman saya tak diundang ceramah. Kenapa? Waktu itu videonya belum viral. Tadi sampai kemari saya tidak langsung tausiah, saya ziarah dulu ke makam datuk saya, adik nenek saya, makamnya di sini. Maka ziarah ke makam untuk mengenang orang tua, sambung silaturahim dengan yang hidup, yang meninggal dunia pun kita sambung silaturahim. Datuk kita, keluarga kita, sampai ke makam saya ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu doa ziarah kubur. Bapak-bapak yang punya duit banyak, bagus, buatkan baleho besar macam di belakang. Di semua kubur-kubur di Bengkalis, buatkan baleho. Doa ziarah kubur. Di bawah coblos nomor sekian. Ini saya ajari kampanye gratis yang mudah. Jadi setiap orang ziarah kubur ingat dia. Setiap ziarah kubur ingat dia. Mantap. Jadi ada pesan-pesan moralnya di dalam. Siapa yang ingat nomor ini, insya Allah selamat dari azab kubur. Siapa yang lupa, cepat-cepat ke dikubur. Panjang doanya Pak Ustaz, panjang. Assalamualaikum ya ala diyari minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqimin wal mustakhirin nas'alullah wa lakumul afiyah. Tapi kami pendek aja. Apa bacaan? Assalamualaikum ya alal kubur. Jadilah. Daripada tidak sama sekali. Nah, kalau belum hafal Pak Ustaz, gerak-gerakkan aja dulu. Apa yang kau baca tadi? Terserah aku lah. Mulut-mulut aku. Saya sama orang Bengkalis ini udah lama berkawan. Dulu sama-sama di IAIN Susko. Jadi saya pernah kuliah di IAIN. Satu kelas itu anak Bengkalis. Baik-baik anak Bengkalis. Sampai sekarang. Baik-baik. Yang laki-laki. Yang perempuan baik. Lalu kemudian saya kuliah pula ke Mesir. Sampai di Mesir, kenal lagi sama anak Bengkalis. Pulang, rupanya dia pulang jadi orang terpandang, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis. Oh, Ustaz tahu dari mana? Saya baca koran. Badan Amil Zakat Nasional baru saja dilantik. Saya sangka sudah punya jabatan, sombong. Rupanya baik. Assalamualaikum Mat. Nak manggil Ustaz, manggil Mat aja.
kakak kelas. Saya sampai ke Mesir 98, dia 96, senior di atas, seniornya ada yang baik ada yang tak baik. Senior yang baik kakak kelas, senior yang tak baik senior, senang istri orang. Tapi ini enggak, ini orangnya baik. Alhamdulillah diundangnya saya kemari. Lalu kemudian nanti ada pula program kami ke Pulau Rupat, ada pula program banyak sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis. Allahu Akbar. Dari bunyi takbirnya nampaknya banyak yang datang anak muda. Karena kalau orang tua tak mungkin dia kuat. Allahu Akbar. Itu anak muda. Kalau orang tua mana bisa? Allah. Anak muda ini luar biasa. Kenapa jamaah Ustaz Somad itu banyak anak muda? Karena mereka yang punya paket. Kalau orang tua, nek kenal sama ini? Tidak. Ini supirnya kan? Bukan supir itu hina tak mulia, gara-gara supir lah saya sampai kemari. Tapi saya dulu ceramah, saya bawa mobil sendiri, bawa kendaraan sendiri, tak ada pakai supir. Sampai di tempat lokasi, datang orang bawa payung. Ustadznya mana? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bengkalis akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? 5 syarat. Kenapa Ustaz sebut 5? Nanti kalau ada Ustaz menyebut 7, ilmu dia lebih banyak. Kalau ada Ustaz menyebut 3, waktu dia lebih pendek. Semua orang hebat, kita akui kehebatannya. Kenapa Ustaz sebut 5? Saya trauma dengan angka 1, 2, 3, 4. Ketika saya katakan ainani, ada 2 mata yang tidak akan disentuh api neraka. Oh, nampaknya dia condong ke nomor 2. Idza matal insan, kalau manusia mati, putus amalnya kecuali 3. Nampaknya dia mendukung nomor 3. La tazulu qadama abdin, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri di hari kiamat sampai dia ditanya 4 pertanyaan. Condong ke nomor 4. Makanya saya buat malam ini ada 5 syaratnya ingin Bengkalis menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Memangnya sekarang belum? Sudah. Cuman kita ingin dari yang sudah baik menjadi lebih baik insyaallah. Amin. Yang pertama syaratnya adalah nih. Apa telunjuk ini? Siapa yang selalu pakai telunjuk? Pemimpin. Kalau pemimpin sudah pakai telunjuk, apa kata pemimpin? Aspal. Langsung. Coba kalau saya yang nunjuk. Bertambah loh bang. Kalau pemimpin sudah kena, undang Ustaz Somad, jadi langsung. Kerahkan patwal 2 mobil, langsung datang. Selama dari Pekanbaru sampai ke Siak, sampai menyeberang berbunyi terus. Dulu masa saya kecil, kalau ada suara itu 2, pertama orang mati, kedua pejabat. Sekarang Ustaz. Itulah kalau orang punya telunjuk. Maka pilihlah orang yang punya telunjuk yang adil dan amanah. Siapa yang memilih? Kita. Yang memilih itu kita. Allah yang punya kuasa. Tu'izzu man tasha. Engkau yang kuasa. Tapi Allah berikan kuasa kepada kita memilih pemimpin-pemimpin kita lewat telunjuk dan jempol kita. Bagaimana caranya? Bagaimana cara mengangkat pemimpin dengan telunjuk dan jempol? Ambil paku tuh. Tengok gambarnya. Ibu kalau takut pakunya diambil orang, apa kayak tusuk konde? Tusuk. Kalau sudah kita memilih, kita tidak lagi tinggal di kerajaan Siak Sri Indrapura. Kita tidak lagi tinggal di negara kerajaan. Kita sudah bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu maka pemimpin yang kita pilih ini berdasarkan demokrasi. Demokrasi. Suara terbanyak, suara Tuhan. Kalau gitu Tuhan banyak. Nah, suara terbanyak itu adalah suara. Ini orang banyak, ini luar biasa. Bisnismen, pedagang sama politikus beda nalurinya kalau nengok orang banyak. Bisnismen kalau nengok orang banyak, kok enggak lewat deh.